Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80-an%. Tidak perlu angkat. Nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. Saya ingat Bapak dulu sempat bilang akan terus mengawal IKN walaupun sudah tidak lagi menjabat presiden. Itu yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK? Artinya? Saat ini saya sedang berada di Solo, memenuhi undangan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk bertandang ke rumahnya. Saya akan berbincang dengan Pak Jokowi seputar kondisi terkini negeri, juga isu-isu hangat yang menyoal dirinya belakangan ini. Sebagian dari isi perbincangan akan saya bagi di Mata Najwa. Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum. Pak Jokowi, apa kabar? Baik. Sehat-sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak undangannya Pak. Terima kasih. Aduh. Saya di sini. Terima kasih Bapak. Saya tangan sebentar ya. Iya, silakan Pak. Itu 5 menit. Iya Pak. Saya boleh lihat Pak? Silakan. Iya Pak. Rasanya ini pemandangan yang hampir setiap hari kita lihat di kediaman pribadi Pak Jokowi. Puluhan warga berdatangan sekedar untuk menyapa, bersalaman dan berfoto dengan Pak Jokowi. Oh, tidak hanya pengunjung biasa sebetulnya. Pejabat juga kerap kali datang ke kediaman Pak Jokowi. Sebutlah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Ari. Kedatangan pejabat mantan Menteri Pak Jokowi yang sekarang menjadi Menteri di pemerintahan akhirnya memang menimbulkan spekulasi soal cawe-cawe Pak Jokowi katanya. Itu nanti akan saya tanyakan ke Pak Jokowi. Yang terakhir dari Aceh. Saya kemana? Ke Mbak Nana. Saya aja Pak, kayak ngobrol biasa aja Pak. Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu Pak? Iya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, saya kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi.
Jadi fokusnya itu di sana dengan private meet, memang pertemuan tertutup ya Pak, karena sangat tertutup, sangat tertutup. yang hadir siapa saja Pak? Kalau dari pemerintahan, mantan Perdana Menteri Australia, ada Kevin Rudd, kemudian mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dan saya. Yang lain-lain pemimpin-pemimpin tech company yang banyak. Pak Jokowi memang sudah merasa betul-betul masuk masa pensiun atau masih ingin produktif Pak? Ya kalau produktif apapun kita ingin, masa hidup harus kita isi dengan produktivitas yang semaksimal mungkin. Harus produktif, hidup itu harus produktif. Dan itu yang berusaha Bapak lakukan sekarang? Ya mungkin hal kecil-kecil tapi ingin saya lakukan. Masalahnya apa sih? Saya pada mau mampir di Solo. Oh itu tadi ya. Mau apa mampir ke Solo? Beliau mau cawe-cawe. Bukan saya. Beliau. Cawe-cawe bahasa apa coba? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, kemarin Obama, cawe-cawe lagi. apa biasa? Kemarin juga Warga negara yang orang Jawa. Iya. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak. kalau nggak Pak SBY boleh. Oh kalau itu Harus saya bekas panglima saya. Oke Pak, saya bikin Iya ini. Pak. Kasih. Oh, kemarin itu kan sempat ramai ketika Bapak bertemu Pak Prabowo di resepsi pernikahan. Yang dibahas soal cawe-cawe. Karena kan ada tudingan, wah Presiden ke-7 nih masih ingin intervensi di pemerintahan saat ini. Sempat dibahas cawe-cawe juga dengan Pak Prabowo gitu Pak. Enggak, itu guyonan, malah guyonannya adalah Pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo gitu. Guyonan. Enggak lah, kalau saya melihat kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9, artinya dukungan masyarakat sangat baik, dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat baik. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80-an%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Sangat baik. Saya kira kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak, saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja, enggak. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa? Enggak, tidak baiklah saya kira nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang sangat baik. Karena kan orang menganalisanya Pak, karena menteri-menteri datang ke sini duduk di meja ini, kemudian ada yang bertanya itu silaturahmi biasa apa silaturahmi politik ya? Ya silaturahmi biasa, ada yang kangen karena belum pernah ke rumah, karena juga udah 3 bulan nggak ketemu, ya ingin mengabarkan. Tapi tidak ada pembicaraan politik biasanya? Nggak ada. Betul, nggak ada. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Enggak.
Enggak pernah, enggak pernah. Mas Gibran juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo sangat baik. Ya, itu masyarakatlah yang menilai, jangan saya. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri. Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus Ya karena jangan melebihi, ya, jangan karena, berlebih-lebihan. iya, karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu udah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak. Ojo kemajon. Kapolda Jawa Timur. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya itu bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya kalau saya biasa lah. Saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa. Dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi,
IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang sekali dilakukan lagi, pemerintah. ini pindah ibu kota. Jadi Pak Soni, nanti saya ke sini nginep sudah tidak sebagai presiden, itu berarti sudah jadi 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya nggak jadi presiden, akan saya ikuti terus. Saya ingat Bapak dulu sempat bilang akan terus mengawal IKN walaupun sudah tidak lagi menjabat presiden. Itu yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya bukan mengawal, ya mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pak, mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah sekarang. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. karena efisiensi anggaran yang sampai 300 triliun total dari kementerian-kementerian maupun juga dari daerah. Bapak melihat langkah itu seperti apa, Pak? Ya, efisiensi anggaran itu bagus. Bagus. Memang perlu dilihat anggaran-anggaran yang tidak efisien memang harus dipotong, tetapi juga melihat urgensinya. Apakah misalnya kayak SPJ itu kalau dipotong terlalu banyak bisa mempengaruhi okupansi hotel, bisa mempengaruhi jumlah penumpang pesawat, bisa larinya bisa kemana-mana. Tapi apapun efisiensi harus dilakukan. Pak, tapi harus dilihat secara hati-hati. Supaya multiplier efeknya tidak justru malah kontra terhadap rencana pembangunan, begitu ya? Iya, kira-kira itu. Iya. Pak, pengalaman kemarin di Pilkada itu membuat Bapak ingin untuk masuk lagi partai politik, atau justru membuat Bapak merasa sudahlah tidak perlu lagi terlibat politik elektoral? Enggak lah, kalau produktif, hidup itu harus produktif, tapi untuk berpolitik lagi saya harus berhitung panjang.
PAN mengajak, Golkar berharap, Gerindra menyebut. Bapak ada ketertarikan untuk menerima? Belum berpikir ke arah sana. Belum berpikir ke arah sana. Atau ketika Bapak bilang partai perseorangan itu maksudnya apa Pak, partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Jokowi baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK? Artinya? Ya dimiliki oleh seluruh anggota. Kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang Pak? Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Karena super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Itu yang akan Bapak dirikan? Enggak, itu baru dalam pemikiran. Ini kan saya mancing-mancing Pak. Pak, ada undangan ke HUT Partai Gerindra minggu depan. Yang diundang Bapak dan katanya semua ketua partai diundang, berarti kemungkinan Bu Mega juga akan diundang. Bagus. Iya. Ini bagus ya. Semua Bapak akan diundang hadir, Pak? bagus. Insya Allah, apabila diundang, saya pasti hadir. Kalau Bu Mega juga hadir, itu akan jadi pertemuan pertama Bapak dengan Bu Mega setelah sekian lama ya Pak? Iya, sangat bagus. Kapan Pak terakhir ngobrol dengan Bu Mega? Apa nih ya? Ya sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Jadi menarik untuk lihat kalau nanti Bapak duduk berdua dengan Bu Mega ya Pak. Akan ngobrol apa kira-kira Pak? Tapi hubungannya baik-baik saja Pak? Baik-baik saja. Bapak kalau udah senyum-senyum gini. Baik, Pak Jokowi, terima kasih banyak Pak sudah mengundang ke Solo. Mudah-mudahan ada lain waktu saya bisa wawancara Bapak lebih panjang ya Pak. Bisa, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya dari tadi dikasih kode sama Bang Syarif tuh Pak di situ. Ini karena saya bandel aja, jadi saya nanya terus, tapi saya tahu Bang Syarif tuh. Coba tolong disorot Bang Syarif. Tuh, saya yang bandel nanya-nanya terus. Mudah-mudahan ada waktu kita berbincang lebih panjang ya Pak Jokowi. Kita siapkan. Kita diskusi. Kita siapkan, insya Allah. Makasih banyak Pak undangannya. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih. Terima kasih. Banyak penonton baru kali ini Bapak diwawancara nih Pak. Alhamdulillah. Pertama. Iya, Ini Pak. pertama nih Pak. Yang ganteng-ganteng itu memang harus diungkap, harus dijelaskan kalau nanti orang berpendapat. Iya, daripada spekulasi. Daripada ada spekulasi, kalau saya kan lebih baik seperti itu. Meskipun kalau dijelaskan pun juga mungkin masih miring-miring, tapi tidak apa-apa. Meskipun itu saya kan nggak ada beban. Gimana, Nak? Makasih banyak ya Pak. Sampai ketemu sekali lagi Pak. Salam buat Ibu Pak. Iya. Sehat-sehat. Insya Allah Pak. Makasih banyak. Waalaikumsalam Bang. Saya berbincang panjang, total kurang lebih 2 jam dengan Pak Jokowi. Sekelumit dari perbincangan on the record sudah teman-teman simak barusan. Itu adalah wawancara eksklusif perdana sejak ia mengakhiri jabatan sebagai presiden. Pada saat berpamitan gantian, saya yang mengundang Pak Jokowi untuk hadir ke narasi, karena masih banyak persoalan dan cerita-cerita yang patut diperbincangkan. Semoga nanti on the record-nya akan lebih panjang.